Selamat siang semuanya. Pak Wid akan melanjutkan pertemuan kita terkait dengan agregat ya. Minggu yang lalu kita sudah sampai ke nih penggabungan agregat ya. Oke, Pak Wid lanjutkan saja ya. Nah, misalkan seperti ini. Kita eh, punya agregat halus, pasir, dan agregat kasar. Ya, ini kalau agregat itu jumlahnya 1000 kilo pasir dan 1000 gram, kalau yang kerikil ini 2000 gram. Jadi kita susun saringan untuk agregat halus, biasanya saringannya ini mulai dari nomor 96, diameternya 9,6 sampai 0,15, kemudian ada pennya. Ya, kemudian dimasukkan semuanya 1000 gram itu di saringan paling atas, kemudian digetarkan kurang lebih selama 10 menit ya. Setelah itu masing-masing agregat yang tertahan di saringan itu ditimbang. Ini hasilnya seperti ini. Demikian juga untuk agregat kasar ya. Agregat kasar saringan yang digunakan 38 sampai 4,8 ya, sampai di sini. Juga sama, ditaruh di atas banyak 2 kilo, kemudian digetarkan kurang lebih selama 10 menit juga ya. Setelah itu ditimbang masing-masing agregat yang tertahan pada tiap saringan. Ini kondisinya seperti ini. Setelah itu kita menghitung ini berapa persen ini yang tertahan di sini. Jadi kalau 48,5 itu berapa persen dari 1000? Ya tinggal kita ini 48,5 bagi 1000 kalikan 100. Nah, ini nilai persentase yang tertahan. Ya. Demikian juga yang ini. Ya, untuk kerikil. Ini ada hitungannya persentase yang tertahan. Nah, kemudian kita lanjutkan ke tertahan yang kumulatif. Ya, tertahan kumulatif ini. Ya, Pak Wid taruh di sini saringannya supaya nggak begitu jauh ya di sini. Ini tertahan kumulatif ya. Tertahan ini ada persen tertahan di tiap saringan. Kalau kumulatif bagaimana? Ini 4,8 yang ada di sini, kemudian ditambahkan yang ada di bawahnya lagi menjadi 11,7 ini. Ya, kemudian ditambahkan di bawahnya lagi menjadi 19,9, ditambahkan 12,2 menjadi ini, ditambahkan ini lagi menjadi ini, dan seterusnya. Ini adalah persentase yang tertahan kumulatif untuk pasir. Kalau kerikil ya sama saja, ya kerikil sama saja. Ini 0 ya, di sini 0, 45 ditambah 47 ya, 45 ini ya, ditambah 47 jadinya 92,5, ditambah 7,15 dapatnya 100, yang ditambah 0 ya, ditambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 ya, berarti ini 100 100 100 100 100 terus. Ya, tambah 100 100 100. Nah, yang pada bagian paling bawah ini jumlah tertahan kumulatif ini kita jumlahkan semua. Ini nilainya 261,8. Ini 738,2. Ya, ini jumlahnya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah modulus kehalusannya. Ya, modulus kehalusannya itu tingkat kehalusan dari agregat tersebut. Maksudnya seperti itu modulus kehalusan. Nilainya adalah nilai ini dibagi 100. Nilai ini dibagi 100. Ini kalau bagi 100 2,62, ini dibagi 100 7,38. Ya, gampang ya, bisa ya. Tuh. Nah, selanjutnya. Nah, kita lihat tadi kalau 6,2 untuk agregat kasar, agregat halus, apa tadi sebentar kita lihat. Nah, 2,62 sama 7,38. 2,62 untuk agregat halus itu masuk mana? 2,62. Oh, masuk di dalam pasir, kategori pasir beton. Kemudian untuk yang kerikil tadi 6, berapa atau 7, berapa tadi? 7,38 itu masuk ke dalam kategori kerikil beton. Ya, jadi kedua material tersebut secara gradasi ukuran agregatnya, tingkat kehalusannya sudah cocok ya, seperti ini. Kenapa kita tidak menggunakan pasir halus nggak boleh atau pasir pasang nggak boleh? Ya pasir ini
terlalu halus, ya, terlalu halus untuk ukuran sebuah pasir beton. Ya, kalau ini juga terlalu besar, ini terlalu kecil, ya, ukuran agregatnya. Jadi, untuk modulus kehalusan diukur dari tingkat kehalusan agregatnya. Dari persen tertahan kumulatif dibagi 100. Ini daftar ini disediakan oleh Duff Abram. Nah, kemudian yang ini adalah lolos kumulatif. Kalau tadi tertahannya, sekarang lolosnya. Kalau tertahannya 0, berarti lolosnya 100. Ya, ini yang lolos kumulatif, ya. Kalau tertahan 0, lolosnya kumulatif. Ini kalau tertahannya 0, yang lolos 100. Kalau tertahan tadi, tertahan berapa nih? 4,85, maka yang lolos sekian. Kalau tertahan 21,7, maka yang lolos ini. Kalau tertahan 19,9 yang lolos ini. Jadi untuk mengisi lolos kumulatif ini adalah nilai 100 dikurangi yang tertahan kumulatif. Untuk ngisi yang lolos kumulatif. Nah, yang lolos kumulatif ini yang kita pakai sebagai acuan untuk mengukur gradasi agregat. Ya, jadi yang lolos kumulatif untuk gradasi agregat, yang tertahan kumulatif untuk menghitung modulus kehalusan. Oke. Nah, ini gradasinya. Kalau pasir itu ada zona 1, 2, 3, 4. Ya, pasir itu ada zona 1, 2, 3, 4. Jadi tadi ada di daerah mana yang lolos kumulatif tadi, yang pasir tadi. Kemudian untuk kerikil ada yang ini. Ya. Jadi kalau masuk dalam daerah sini, itu semuanya harus tercakup. Kalau masuk dalam daerah sini semuanya harus tercakup. Daerah sini semuanya tercakup. Nah, sekarang ini adalah ukuran maksimal butirannya di sini nih. Ini maksimalnya 38, ini maksimalnya 19, ini maksimalnya 9,6. Nah, butiran kita ukuran maksimalnya berapa? Ini juga kalau yang halus ini ya harus masuk ke sini semua baru masuk ke zona 1. Kalau di sini 2 masuk zona 2. Ini sini semua berarti masuk zona 3. Ini sini semua ini masuk zona 4. Zona 1 itu paling halus, zona 4 paling kasar. Ini berarti ini kan lolos kumulatif ya. Kalau 100 itu berarti lolos, 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 lolos. Ini ukuran saringannya besar, kecil, 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 kecil. Berarti kan halus, 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 tambah halus, tambah halus, tambah halus. Nah, gitu ya. Jadi ini yang paling halus, yang zona 1 paling kasar. Oke. Selanjutnya ukuran butiran maksimalnya berapa? Ya, kita lihat. Di sini lolos 38, lolos semua, ya. Yang tertahan di 19 itu ada 55,45 yang tertahan di 19. Jadi kalau lolos semua di 38, tertahan di 19, maka ukuran maksimalnya 38. Jadi kalau kita punya butiran ukuran 38, kita punya saringan lubangnya 38, pasti masuk. Pas, gitu ya. Lubangnya 38, butirannya 38, berarti pas masuk. Sehingga di 38 ini lolos semua. Ya, lolos semua ini. Ada lolos semua, tertahan di 19 sebanyak 54,65. Nah, ini yang berarti ukuran maksimal butirannya adalah 38. Seperti itu. Ya, itu cara mencari ukuran butiran maksimal. Ukuran butiran maksimal dilihat dari kerikil. Ya, bukan dari pasirnya. Karena paling gede kan butirannya ada di kerikil, bukan di pasir. Ya. Selanjutnya ini, nah ini adalah rumus yang dipakai untuk menggabungkan agregat. Jadi kita punya agregat halus dan agregat kasar. Agregat kita itu bagus atau jelek? Ya, tadi agregat kita, agregat halus kita, agregat yang kita punya, Pak Wid balik lagi di sini, ya. Ini nih masuk zona berapa? Ya, coba kita cek satu persatu ya sebelum nanti perumusannya. Untuk yang pasir dulu, 38 100, 19 100 ya. Masuk enggak nih? 38 100, 96 100. Oh, berarti di sini oke semua. 38 pasti oke semua ya. Ini ada semua.
Coba kita lagi 9,6, 95,5, 96, 95,5, 96, 95,5. Waduh, nggak ada. Harusnya lolos semua. Artinya di sini, nah ini yang lolos tuh 95, oh ini kecil nih, ya kecil nih. Ini artinya ini mintanya berapa nih? 10%, 10%, 10% ini. Ya, mintanya 10% nih. Jadi artinya ini 95,6 ini untuk yang lolos kumulatif nggak ada, nggak masuk. Ya, ini nggak masuk nih. Kemudian yang 4,8, 88 ada di mana nih? 88, oh nggak ada semua yang lolos kumulatif. 90 sampai ini nggak ada ya, nggak ada lagi. Yang 2,4, 80. 2,4, 80 ada di mana ini? 2,4, 80 ada di sini, ada di sini. Ini, yang ini kan enggak nih. Jadi 80 itu di belakangnya ini. Kalau ini kan 75 sampai 100 kan 80 ada. Ini juga 80 ada. Jadi kita lihat ya, 1 dan 2. Ya, 1 dan 2 ini ada 80. Oke. Kemudian 1,2, 67,9. 67,9. 67,9 ada di sini ada, ini dia ada juga. Dan di sini juga masih 2 ini. Jadi ini ada 2 ya, saringan 2 ini ada. Sekarang kita lihat 0,6. 53,45. 53,45 ada di mana ini? Oh, ada di sini. 0,6 ya. Ini enggak ada nih, ya lebih. Ini 35 ada di sini. Sekarang 0,3. 0,3 36,4. Oh, enggak ada. Melenceng lagi, udah ke sini. Nomor ini 16, 0,5 itu 16. Oh, enggak ada. Artinya gradasi butiran agregat halus kita tidak bagus. Ya, tidak menerus saat kita bilang yang pertama di kuliah yang kita yang kemarin minggu lalu. Ya, jadi kalau menerus ini di sini ini ada semua nih, masuk di sini atau masuk di sini, ini masuk di sini atau masuk di sini. Tapi kalau di sini ada loncat-loncat kayak gitu, nggak ada yang nggak ada yang kosong, berarti gradasi butirannya tidak bagus. Ya, kita sudah punya catatan gradasi butiran agregat halusnya tidak bagus. Sekarang kita lihat agregatnya bagaimana, agregat kasarnya 38 100 54 7,5 ya. 100 54 7,5. 38 100 oke. 54 ada di sini, 7,5 ada di mana nih? 38 100 ini 54 9,6 7,5. Betul ya, 9,6 7,15. 9,6 7,15 nggak ada semua. Jadi yang ada cuma 2 di sini aja, yang sini udah nggak ada. Ya, ini nggak ada, apalagi yang di sini. Nah, kalau kita perhatikan demikian, gradasi butirannya tadi juga nggak bagus. Kerikil kita. Kita punya pasir, gradasinya nggak bagus. Kerikil juga gradasinya tidak bagus. Apakah tidak bagus dan tidak bagus ini kalau jadiin satu juga menjadi tidak bagus juga. Ya, jangan buru-buru kita buang, waduh kita jelek ini, pasir kita jelek, kerikil kita jelek, gradasinya. Ayo kita atur terlebih dahulu supaya menjadi bagus. Kita pakai rumus ini, kita gabung. Enaknya, sebaiknya kita gabung pasir berapa persen, kerikil berapa persen, sehingga gradasinya bagus. Ya, ini ada Y0, Y1, dan Y2. Y1, Y2 itu apa, Y0 itu apa? Ya, kita lihat ada di sini. Ini. Nah, ini ya, ada di sini. Jadi kita pakai Y0, Y1 itu antara Y1-nya adalah Y1-nya adalah pasir, Y2-nya kerikil, ya. Dipakai jangan yang pasirnya 100 atau kerikilnya yang 0. Jadi dipakai yang ini nih. 95,15 dan 7,15. Jadi Y1-nya itu 95,15, Y2-nya ini. Ya, ada di saringan berapa? 9,6 diameternya. Jadi Y1-nya ini, Y2-nya yang ini. Ya, kenapa tidak ini? Karena ini 0. Kenapa tidak ini? Karena ini 100. Ya, usahakan tidak seperti itu. Pakai yang ini. Ya, pakai yang satu, yang ini. Oke. Setelah itu
Kita lihat di saringan 9,6. Jadi lihat tadi Y0-nya. Nah, Y1-nya 95,15 di pasir, Y2-nya adalah di kerikil 7,15. Ini Y0-nya berapa? Ya. Tadi ini dua angka ini di saringan 9,6, ya. Ukuran butiran maksimumnya berapa? 38. Kita pakai grafik tabel ini. Ini ukuran butiran maksimumnya 38 ini. Ininya saringannya 9,6. Kalau kita tarik turun ke bawah, ini tarik horizontal, ketemu di angka 35, sampai 60. Nah, Y0 itu adalah angka yang boleh kita pilih antara 35 sampai 60 Y0. Boleh pakai 35, boleh pakai 60, boleh pakai 50, boleh pakai 40, 45, 41, 42. Pokoknya angka yang ada di sini kita coba-coba. Ya, Pak Wid biasanya pakai yang di tengah-tengahnya, sekitar tengah-tengahnya. Kalau ini kita lihat antara 35 sampai 60, kita pakai berapa sih ini Y0? 40. Ya tadi 35 sampai 60 kita pakai 40 boleh. Karena 40 itu masih di antara 35 sampai 60. Kita masukkan 40, ini kita masukkan 95,15, ini kita masukkan 7,15. Kita dapatkan nilai A ini 37,33 kalau ada gitu. Ya, nanti dicoba sendiri. 37,33. Oke, selanjutnya buat apa ini? Ini adalah pasirnya. Jadi kalau kita nanti mau menggabungkan pasir dan kerikil, ya, maka gabungkanlah pasirnya sebanyak sekian persen, kerikilnya berapa? Sisanya 100 kurangi ini. Ya, pasirnya 37,33, pasirnya, kerikilnya, sisanya 100 kurangi ini. Oke. Nah, ini kita masukkan ini. Ini pasir, ini kerikil. Ini pasir, ini kerikil. Ini pasir, ini kerikil. Ya, jumlahnya 100. Angka-angka ini dari mana? Angka-angka ini dari mana? Ya, tadi kita sudah punya adalah saringan yang lolos kumulatif. Ya, baik pasir maupun kerikil. Ya, jadi angka-angka ini berasal dari angka yang lolos kumulatif tadi dikalikan ini nih. Yang 37,33 yang hitungan pakai rumus tadi, dan ini yang sisanya, ya pasirnya. Jadi kalau 38 tadi di lolos kumulatifnya 100, 100 kali 37,33 ya hasilnya ini. Ya, ini 100 kali 37,33 hasilnya ini. Ini tadi 80 kali 37,33 hasilnya ini, dan seterusnya. Demikian juga untuk yang kerikil, ya. Kalau kerikil tadi yang 100 ya, 0 kalikan ini ya hasilnya 0, 0 kalikan ini hasilnya 0, yang lolos kumulatif, nggak ada yang lolos di sini. Ya, ini yang tadi yang ada angkanya. Kita lihat ya, balik lagi. Nah, ini loh maksud Pak Wid, angka-angka ini. 100 kalikan 67, berapa, 100 kali 67, berapa, 100, nah 7,15 kali 67, berapa, 0 kali ini 000 semua nih. 0 kali 67. Kalau ini kan 33, 100 kali 33, 100 kali 33, 95 kali 33, 88 kali 33 di lolos kumulatif, hasilnya adalah ini. Nah, ini hasilnya. Setelah itu kita jumlahkan ini. Ini ditambah nih. Ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini, hasilnya ini loh. Ya. Ini tambah ini hasilnya ini tambah ini hasilnya ini tambah ini hasilnya ini tambah ini hasilnya ini terus. Ya, ini hasilnya. Nah, ini grafik referensi itu yang mana? Yang tadi yang kita pakai untuk mencari Y0 tadi, grafik referensi tadi. Nah, ini nih, 38 ukuran maksimalnya, ya. Jadi kita pakai yang di sini nih, yang ukuran butiran maksimal 38. Ya, ini kita 38, ganti, kita pindah ke sini. Nah, ini yang 38 tadi. Masuk enggak tadi? Oh, ini cocok, 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 ini cocok. Nah, jadi tadi kalau kita punya pasirnya gradasinya nggak bagus, kerikilnya nggak gradasinya nggak bagus. Kalau kita pinter nyampurnya, dicampur, gradasinya jadi bagus seperti ini.
Ya, cocok semua nih. Ini gradasi gabungan nih. Ini ya, batas susunan besar butir gradasi gabungan, gabungan pasir dan kerikil. Ya, jadi kalau jelek kalah sama jelek dicampur itu belum tentu jadi jelek juga, tergantung kita milihnya agregat proporsi persentasenya gimana. Kalau tadi kita pilih 40, tadi ini 40 nggak cocok ya kita ganti 35, 35 nggak cocok kita ganti. Dan nanti kalau Anda kerja ya kerjaan Anda ya main-main itu terus. Ya kalau udah pakai komputer ya masukin aja ganti sampai nanti semua oke. Gampang kalau udah pakai komputer nih otomatis keluar sendiri langsung. Ya, jadi udah cocok. Nah, lengkapnya seperti ini, tabel lengkapnya tadi, ya. Ini tadi jumlah tertahan, prosentase tertahan, kumulatif, lolos, ini yang tadi hitungannya tadi, ya, hitungannya tadi 31,65, ini gradasinya, yang gabungan, ini yang referensinya oke semua. Ini adalah modulus kehalusannya. Jadi satu seperti ini nanti hasil. Jelas? Kalau jelas, ini latihannya. Ya, Anda coba ya, sekarang dicoba. Sekarang dicoba, ini kita lihat hasilnya. Oke, bisa ya? Dicoba dulu. Terima kasih. Selamat siang.